Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Nurlaila Prasetyaningrum dari channel YouTube Nurlaila Prasetyaningrum. Nah, kali ini adik-adik Kak Laila mau menjelaskan mengenai materi kelas 11 yaitu bab perpajakan. Namun, sebelum Kak Laila menjelaskan materi perpajakan lebih lanjut, Kak Laila mau ngasih tahu dulu ke adik-adik mengenai kompetensi dasar pada hari ini. 3.7 menyajikan perpajakan dalam pembangunan ekonomi. 4.7 menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Untuk peta konsep, adik-adik bisa baca terlebih dahulu ya peta konsep yang udah Kak Laila sediakan, mulai dari pengertian pajak sampai dengan tantangan pemungutan pajak. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran untuk materi perpajakan. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian pajak. Yang kedua, menyebutkan fungsi dan manfaat pajak serta hubungannya dengan APBN. Ketiga, menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, menjelaskan asas pemungutan pajak, menyebutkan jenis-jenis pajak, dan menjelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia, kemudian mendeskripsikan alur administrasi perpajakan di Indonesia, serta yang terakhir adalah menjelaskan objek dan cara pengenaan pajak. Selanjutnya kita masuk ke yang pertama adalah pengertian pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwasanya pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang, baik itu oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa karena berdasarkan undang-undang, yang mana tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, yang nantinya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Adapun beberapa ciri-ciri pajak, yang pertama, iuran wajib pada negara. Jadi sifatnya adalah wajib. Yang kedua, bersifat memaksa. Artinya kalau misalkan nggak dibayarkan, itu akan dipaksa oleh negara. Yang ketiga, dipungut berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat, tidak mendapat balas jasa. Dan yang terakhir, digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Itulah beberapa ciri-ciri pajak yang wajib untuk kita ketahui ya adik-adik. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke fungsi pajak, yang mana pajak ini sangat berperan dalam kehidupan suatu negara karena menjadi salah satu sumber penerimaan negara, yang mana nanti pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan, kemudian mengatur kegiatan ekonomi negara. Dan kita akan belajar yang pertama mulai dari fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak ini merupakan sumber pemasukan keuangan negara, yang mana ini menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan, kemudian memperluas lapangan kerja dan membangun infrastruktur serta untuk gaji ASN seperti itu. Nah, hal ini berkaitan dengan tugas utama negara melakukan pembangunan seperti kayak misalnya untuk fasilitas pendidikan, kemudian kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya gitu ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi mengatur atau fungsi reguler. Pajak ini digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Yang mana yang pertama biasanya untuk memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri. Contohnya itu adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian yang kedua, pajak ini digunakan untuk menghambat laju inflasi serta untuk mendorong ekspor, misalnya pajak barang ekspor 0% seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah untuk menarik dan mengatur investasi model untuk perekonomian yang produktif. Dan yang terakhir adalah fungsi pemerataan atau fungsi distribution, di mana pajak ini digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, biasanya ini pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat di Indonesia, seperti itu.
Kemudian, manfaat pajak. Pajak ini dikumpulkan dari masyarakat, yang mana tentunya sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang pertama, manfaat pajak adalah untuk belanja pegawai. Misalnya untuk KSN, kemudian polisi, TNI, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pembangunan, seperti sarana-sarana umum, jembatan, jalan raya, kemudian sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sumber pembiayaan alat keamanan negara, yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Ini balik lagi, karena pajak ini fungsinya ya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang keempat adalah memberikan subsidi, seperti subsidi pupuk, bahan bakar, subsidi listrik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah membayar utang negara. Itu kalau misalkan hutang negara bisa berasal dari pajak gitu ya, dibayarkan kepada negara lain. Kemudian yang keenam adalah menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan yang terakhir adalah menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah. Oke, baik, selanjutnya ini adalah perbedaan pajak dengan pungutan lainnya. Yang pertama, kita bisa melihatnya dari dasar hukum adik-adik. Kalau untuk dasar hukum pajak ini berdasarkan undang-undang, kemudian kalau pungutan resmi lainnya berdasarkan dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Yang kedua, balas jasa. Kalau untuk pajak itu tidak diterima secara langsung, tapi kalau pungutan resmi lainnya itu bisa diterima secara langsung. Yang ketiga, objeknya itu kalau pajak umum, dan untuk pungutan resmi lainnya adalah orang-orang tertentu. Yang keempat, sifat. Kalau pajak itu sifatnya memaksa, kalau pungutan resmi lainnya itu sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Dan sanksinya, kalau orang itu tidak membayar pajak itu sudah tercantum dalam undang-undang. Kemudian kalau pungutan resmi lainnya itu sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Jadi balik lagi ke pemerintah. Yang keenam, jatuh tempo. Jadi kalau untuk pajak itu sesuai tahun pajak, sedangkan kalau pungutan resmi lainnya itu sesuai dengan pemakaian. Nah, next kita akan bahas beberapa pungutan resmi lainnya ya adik-adik ya. Oke, yang pertama ini adalah pungutan resmi lainnya retribusi. Retribusi itu iuran rakyat yang mana disetorkan kepada kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa ataupun barang milik negara yang digunakan orang-orang tertentu. Jadi kalau untuk retribusi itu tidak ada unsur paksaan ya adik-adik ya. Kemudian pembayarannya itu tergantung kemauan si pembayar dan tidak selalu menggunakan undang-undang, serta balas jasanya itu langsung bisa dirasakan oleh si pembayar. Misalnya, kalau misalnya bayar listrik, langganan air PDAM, jalan tol, nah itu adalah salah satu retribusi. Yang kedua adalah cukai, iuran rakyat yang mana pemakaian barang-barang tertentu ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti rokok. Kemudian yang ketiga adalah bea masuk. Ini juga masuk pungutan resmi lainnya karena dipungut atas jumlah barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia dengan maksud nanti itu bisa dikonsumsi di dalam negeri. Sedangkan kalau misalkan bea keluar ini dikenakan atas barang-barang yang akan keluar dari wilayah pabean Indonesia dengan maksud nanti itu barang-barang tersebut akan diekspor ke negara lain seperti itu. Kemudian asas pemungutan pajak di mana di sini dikemukakan oleh dua ahli yaitu Adam Smith dan W.J. Langan. Yang pertama kita bahas dulu untuk Adam Smith di mana dalam bukunya The Wealth of Nation dengan ajaran yang terkenal itu adalah The Four Maxims. Jadi asas pemungutan pajak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah asas equality atau asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Jadi pemungutan pajak ini dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan si wajib pajak. Artinya negara itu tidak boleh nih diskriminatif gitu ya terhadap wajib pajak. Yang kedua adalah asas certainty atau asas kepastian hukum. Semua pungutan pajak itu harus didasarkan oleh undang-undang sehingga bagi yang melanggar itu nantinya akan dikenai sanksi hukum. Kemudian yang ketiga asas convenience of payment. Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan. Pajak itu harus dipungut pada saat wajib tepat waktu gitu ya. Pada saat wajib pajak itu harus membayar. Misalnya
Di saat wajib pajak itu baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak itu menerima hadiah. Jadi harus senantiasa dibayarkan secara tepat waktu. Yang keempat adalah asas efisiensi atau asas efisien atau asas ekonomis, di mana biaya pemungutan pajak itu diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak kayak gitu. Dan kemudian yang kedua, ini menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak itu terbagi menjadi 4 juga. Ada asas daya pikul, besar kecilnya pajak itu yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Kalau penghasilannya itu semakin tinggi, maka pajak yang harus dibayarkan juga harus tinggi, kayak gitu. Kemudian yang kedua, asas manfaat. Pajak yang dipungut oleh negara itu harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Kemudian yang ketiga, asas kesejahteraan, di mana pajak ini dipungut oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ini tadi ya, kesejahteraan. Kemudian yang keempat, ini adalah asas kesamaan. Dalam kondisi yang sama, antar wajib pajak yang satu dengan yang lain itu harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Jadi tidak diskriminatif. Dan yang terakhir adalah asas beban. Pungutan pajak itu diusahakan sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak, kayak gitu. Jenis-jenis pajak. Pajak di Indonesia itu dapat digolongkan berdasarkan yang pertama, ini adalah sifatnya. Ada pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Pajak langsung itu artinya pajak itu harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan sama orang lain. Contohnya kayak pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, itu adalah pajak langsung. Kemudian yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak yang harus dibayar oleh pihak tertentu dan bisa dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Contohnya pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan biaya impor. Dan selanjutnya berdasarkan sasarannya atau objeknya. Digolongkan menjadi 2 juga, ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif itu artinya pajak pemungutannya berdasarkan subjeknya atau orangnya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak kekayaan, itu masuk ke pajak subjektif. Yang kedua, pajak objektif. Pajak yang pemungutannya itu berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya seperti pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah. Dan yang ketiga, berdasarkan siapa yang memungut. Pajak itu digolongkan juga menjadi 2. Ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Dirjen Bea Cukai. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Kalau pajak daerah itu dipungut oleh pemerintah daerah, bisa dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota kabupaten. Contohnya seperti kendaraan bermotor ya, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, dan pajak reklame. Beberapa sistem pemungutan pajak di Indonesia. Setiap negara itu pasti punya sistem atau cara dalam pemungutan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kalau untuk di negara Indonesia sendiri itu dikenal 3 sistem ya. Yang pertama adalah Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Yang pertama, Official Assessment System. Artinya, sistem yang memberikan kewenangan pemerintah atau petugas pemungut pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Di mana untuk perhitungan pajak terutang itu ditetapkan dengan surat ketetapan pajak. Contohnya seperti pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, Self-Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besarnya pajak, kemudian melaporkan dan membayarnya sendiri. Untuk sistem ini, petugas pajak itu melakukan pengawasan dan bimbingan pada wajib pajak. Selain penegakan hukum, contohnya itu seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM biasanya ya. Yang ketiga, Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya ini pemotongan pajak yang sesuai dengan pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21.
Selanjutnya adalah alur administrasi perpajakan di Indonesia, di mana dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, wajib pajak itu perlu adanya perbaikan administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan itu dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan prinsip good governance. Good governance ini dilandasi dengan sifat transparan, akuntabel, responsif, independen dan adil, dan mendukung visi dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan oleh masyarakat. Yang pertama, ini adalah wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau biasanya itu disebut NPWP. Secara langsung bisa ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau bisa juga mendaftarnya secara online. Yang kedua, setelah terdaftar, wajib pajak itu harus menghitung jumlah pajak yang terutang. Atas dasar itu membayarnya ke bank yang ditunjuk pemerintah atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Yang ketiga, wajib pajak itu mengisi surat pemberitahuan SPT dan melaporkannya secara langsung ke KPP atau mengirimkan dokumen SSP lembar ketiga dan SPT-nya. Dan yang terakhir, wajib pajak akan mendapat tanda terima penyampaian SPT. Oke, selanjutnya adalah objek pajak. Yang pertama kita masuk ke pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Di mana untuk objek pajak penghasilan ini adalah sebuah kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Yang dipakai nantinya penghasilan yang dimaksud itu adalah kegiatan konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Contohnya untuk pajak penghasilan yang pertama adalah bisa berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun. Kemudian yang kedua, ini bisa berasal dari hadiah, yang berasal dari undian atau pekerjaan dan penghargaan, laba usaha, bunga premium diskonto, kemudian imbalan. Kemudian yang kelima adalah royalti, sewa dan penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan penggunaan harta. Dan yang terakhir adalah tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum terkena pajak setelah yang sebagainya. Mungkin nanti adik-adik bisa untuk mencari dari sumber lainnya. Kedua, ini objek pajak yaitu pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau kerap biasa disingkat dengan PPN itu adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Tapi untuk pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Gitu. Nah, untuk PPN ini dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Gitu ya adik-adik. Nah, untuk objek pajaknya ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, untuk objek pajak pertambahan nilai itu adalah penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir adalah ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau biasa disebut dengan TKP. Selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan, di mana menurut pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak PBB ini adalah objek pajak bumi dan bangunan perdesaan atau perkotaan. Ini dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Di tahun 2014, tepatnya Januari ya, PBB perdesaan dan perkotaan itu adalah pajak daerah kabupaten atau kota. Sedangkan kalau untuk PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan itu masih tetap merupakan pajak pusat. Nah, sedangkan menurut pasal 3, objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan
Perdesaan dan perkotaan itu yang pertama adalah digunakan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua digunakan semata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Yang mana di sini tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Pokoknya untuk merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, atau biasanya untuk tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa. Kemudian yang keempat digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang terakhir digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan. Itu merupakan objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi, perdesaan, dan perkotaan. Oke adik-adik, cukup sekian penjelasan materi dari Kak Laila. Jika kalian suka dengan video ini dan merasa bahwasanya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk kasih like, comment, subscribe, dan juga share ya. Siapa tahu ada adik-adik lain yang membutuhkan modul pembelajaran ekonomi ini. Saya Nurlaila Prasetyaningrum, nantikan modul pembelajaran bab selanjutnya hanya di channel YouTube Nurlaila Prasetyaningrum. Belajar ekonomi bareng Laila. Terima kasih.